Refleksi dan tindak lanjut pembelajaran dan asesmen. Berdasarkan panduan, pembelajaran dan asesmen pada kurikulum Merdeka. Refleksi dan tindak lanjut pembelajaran dan asesmen. Refleksi dan tindak lanjut pembelajaran dan asesmen sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan asesmen. Tanpa adanya umpan balik, hasil asesmen hanya akan menjadi data administratif yang tidak berguna. Oleh karena itu, hasil asesmen peserta didik pada periode waktu tertentu harus digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik untuk melakukan refleksi dan evaluasi. Refleksi ini dapat membantu pendidik mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pembelajaran dan asesmen, sehingga dapat menentukan tindakan yang tepat untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan asesmen. Refleksi diri adalah hal yang penting bagi pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan asesmen. Oleh karena itu, pendidik harus melakukan refleksi diri secara berkala, setidaknya 1 kali dalam 1 semester. Refleksi diri ini berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan asesmen yang telah dilakukan oleh pendidik. Dalam melakukan refleksi diri, pendidik dapat menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti, apa tujuan saya mengajar semester atau tahun ini, atau apa yang saya sukai dari proses belajar mengajar semester atau tahun ini. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat membantu pendidik untuk menilai keberhasilan dan memberikan masukan untuk perbaikan di masa depan. Refleksi sesama pendidik. Refleksi sesama pendidik adalah proses penilaian oleh pendidik lain terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik yang bersangkutan. Tujuannya adalah untuk membangun budaya saling belajar dan kerjasama antar pendidik. Proses refleksi ini dilakukan berdasarkan petunjuk yang ditentukan dalam Permendikbud Nomor 16 Tahun 2022. Refleksi sesama pendidik memberikan masukan dan saran untuk perbaikan pembelajaran dan asesmen bagi pendidik yang bersangkutan dan membantu membangun budaya kerjasama dan saling belajar antar pendidik. Refleksi diri terhadap perencanaan dan proses pembelajaran. Refleksi diri terhadap hasil asesmen yang dilakukan oleh sesama pendidik, kepala satuan pendidikan, dan/atau peserta didik. Aspek, hal apa dalam pengajaran dan asesmen yang berhasil? Aspek, hal apa dalam pengajaran dan asesmen yang perlu peningkatan? Apa yang perlu saya lakukan tahun ini untuk hal yang lebih baik tahun depan? Apa saja tantangan terbesar yang saya hadapi dalam semester tahun ini? Bagaimana cara saya mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Refleksi oleh kepala sekolah dan pengawas memiliki tujuan yaitu untuk membangun budaya reflektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Kepala sekolah dapat memfasilitasi proses refleksi dengan mengadakan diskusi dan melakukan observasi. Sementara itu, saat pengawas melakukan kunjungan, diharapkan dapat mendampingi guru dalam melakukan refleksi yang bersifat dialogis dan non-judgmental. Dalam proses ini, pengawas tidak boleh meminta laporan administrasi yang membebani guru. Refleksi oleh peserta didik. Tujuan dari refleksi ini adalah untuk membangun kemandirian dan tanggung jawab dalam proses pembelajaran dan kehidupan sehari-hari, membangun budaya transparansi, objektivitas, saling menghargai, dan mengapresiasi keragaman pendapat, membangun suasana pembelajaran yang partisipatif dan memberikan umpan balik kepada pendidik dan peserta didik, serta melatih peserta didik untuk mampu berpikir kritis. Dengan melakukan refleksi, peserta didik akan memahami apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana mereka dapat memperbaiki diri. Refleksi juga membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan memahami pentingnya objektivitas dan transparansi dalam menilai diri dan proses pembelajaran. Tindak lanjut. Setelah melakukan refleksi yang mendalam, kita menyadari bahwa ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran dan asesmen. Oleh karena itu, kita bertekad untuk melakukan tindak lanjut yang efektif agar pembelajaran dan asesmen dapat berjalan dengan lebih baik. Untuk mewujudkan hal ini, kita membutuhkan kerjasama yang erat dari semua pihak. Guru, siswa, dan orang tua bekerja sama untuk memastikan bahwa pembelajaran dan asesmen dapat menghasilkan hasil yang optimal bagi semua peserta didik. Dengan tindak lanjut yang dilakukan secara bersama-sama, kita dapat memastikan bahwa pembelajaran dan asesmen akan menjadi lebih efektif dan efisien, dan peserta didik dapat mencapai hasil yang optimal dalam proses belajar mengajar. Terima kasih.